Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Amelia Puspita dengan NPM 101214544. Saya dari kelas B3 S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilikan perusahaan. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, di sini ada beberapa dari pemilikan perusahaan. Yang pertama ada organ perusahaan, yang kedua rapat umum pemegang saham, yang ketiga perlindungan pemegang saham, yang keempat peningkatan nilai tambah, dan yang kelima wewenang RUPS. Nah, yang pertama organ perusahaan. Organ perusahaan sendiri yaitu komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. RUPS-nya sendiri yaitu rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Untuk direksi yaitu organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan, termasuk mewakili perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Dan untuk dewan komisaris yaitu organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Yang selanjutnya ada rapat umum pemegang saham. Untuk menjalankan fungsinya di perusahaan pemegang saham membentuk RUPS sebagai tempat para pemegang saham mengambil keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek, dan personalia perseroan dan menyangkut kepentingan mereka. Kepentingan pemegang saham ada dua, yaitu perlindungan sebagai investor dan peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham mayoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham pengendali direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga ada perlindungan pemegang saham. Dua hak yang dimiliki oleh pemegang saham yaitu yang pertama menghindar dan mengeluarkan suara dalam RUPS, yang kedua menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. UPT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham dalam bentuk yang pertama syarat quorum dan syarat pemungutan suara, yang kedua hak mengajukan gugatan hukum, yang ketiga hak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar, yang keempat hak mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan, yang kelima hak untuk mengajukan usul pembubaran perseroan, dan yang terakhir adalah hak meminta diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Yang selanjutnya ada peningkatan nilai tambah. Nah, untuk kepentingan selanjutnya dari pemegang saham adalah peningkatan nilai tambah berupa kesejahteraan akan meningkat yang bersumber dari yang pertama kinerja perseroan dan yang kedua pengaruh pasar. Nah, di sini yang terakhir ada wewenang RUPS. Kegiatan yang harus diputuskan dalam RUPS, yang pertama itu ada persetujuan atau rencana kerja yang disampaikan oleh direksi. Persetujuan juga dapat dilakukan oleh dewan komisaris, ada pada pasal 64. Yang kedua ada persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pasal 69. Yang ketiga memutuskan penggunaan laba bersih perseroan, pasal 71. Yang keempat menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, pasal 96 ayat 1. Kewenang ini dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris, pasal 96 ayat 2. Yang kelima menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris, pasal 113. Yang keenam mengangkat dan memberhentikan anggota direksi, pasal 94 dan 100. Yang ketujuh mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris, pasal 111 dan 119. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemilikan perusahaan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.